Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah al-qail fi kitabihil karim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala aidan wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum kama usi bi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam al-qail ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta dengan salawat kepada baginda Rasulullah, kami semua mengingatkan diri kami pribadi sekaligus mengajak segenap jamaah kaum muslimin di seluruh Indonesia, khususnya Bondowoso yang menunaikan solat jamaah atau solat Jum'ah, untuk meningkatkan komitmen kita dalam bertakwa kepada Allah. Kita tingkatkan terus komitmen kita untuk taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segenap larangannya. Ketakwaan yang kita bangun secara personal selama ini, mari kita tingkatkan juga menjadi ketakwaan secara nasional. Mari kita selalu bertakwa bersama-sama, ikhlas dalam berikhtiar memilih pemimpin di negeri kita tercinta ini dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, dengan penuh syukur di hadapannya, mari kita sejenak memahami dan merenungkan pesan ketakwaan yang tercermin dalam ayat Al-Quranul Karim, al-hadis Nabi, dan petuah para ulama yang relevan dengan bangsa kita yang sedang menjalani masa penting. Pilkada serentak tahun 2024 ini insya Allah akan jatuh pada hari Rabu 27 November 2024, adalah hari bersejarah bagi kita semua, terutama warga Bondowoso, untuk menentukan takdir kepemimpinan Kabupaten Bondowoso yang kita cintai ini. Paling tidak minimal 5 tahun ke depan, momen ini di samping menjadi hajatan negara serentak yang sangat penting untuk menentukan para pemimpin negeri ini, juga tentunya menjadi momen berharga untuk mengevaluasi diri, untuk meningkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena iman dan takwa adalah modal dasar, bekal terbaik dan jalan hidup dan jalan berfikir yang harus selalu kita bawa dalam hal apapun. Tidur saja kita harus membawa iman, buang air kecil dan besar pun kita harus membawa iman dan takwa. Apalagi dalam bernegara, memilih pemimpin utama negeri tercinta ini, iman dan takwa tentu harus menjadi bekal utama kita. Siapapun pilihan kita, landasan iman dan takwa adalah mutlak, secara absolut harus diperlukan supaya usaha kita menjadi usaha yang ikhlas, kita pun dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Dengan demikian pun Allah akan ridho kepada kita
terhadap pemimpin kita, terhadap negeri ini, khususnya Kabupaten Bondowoso yang kita cintai ini. Itulah kunci awal keberkahan suatu negeri. Sidang solat Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama merenungkan Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya adalah setiap musibah yang menimpa di bumi ini dan yang menimpa dalam dirimu sendiri, semuanya tertulis di dalam kitab atau di Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa, baik ataupun buruk. Apapun yang terjadi di muka bumi ini maupun pada diri kita sendiri adalah tidak lepas dari suratan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilkada kita ini pun demikian. Allah telah memiliki suratan takdir untuk kita. Allah menguji kita apakah kita ikhlas dalam menjalani takdir kita. Apakah kita ridho dalam menerima hasil usaha kita dalam menjalani takdir itu. Bagi Allah, memenangkan siapapun ada hal-hal yang sangat kecil dan mudah. Kita boleh saja telah secara tulus dan ikhlas memperjuangkan kemenangan calon pemimpin kita, tapi kita juga harus ridho terhadap hasilnya. Jangan sampai kita justru terkena musibah buruk karena tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya adalah supaya kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Quran surat Al-Hadid ayat 23. Dalam konteks pilkada yang akan digelar bulan depan, pesan Allah jelas dalam ayat ini. Harus benar-benar kita berpegang teguh. Kita harus meyakini bahwa semua proses pilkada kita dengan segenap dinamikanya itu adalah sejalan dengan takdir Allah. Kita harus berjuang keras menjaga pilkada ini berlangsung secara luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta secara jujur dan adil. Tetapi kita juga harus sadar bahwa takdir Allah bukan tentang diri kita sendiri saja, melainkan takdir Allah juga ada pada orang lain. Berdasarkan data KPU, bahwa DPT Pilkada tahun 2004 ini sebanyak 204.807.222 pemilih. Ini artinya takdir Allah telah berlaku kepada 200 juta orang yang memilih. Jadi kita juga harus ridho jika terjadi takdir yang kita terima terasa tidak menyenangkan karena jagoan kita kalah. Begitu pula kita ketika takdir Allah terasa menyenangkan hati kita karena jagoan kita menang, maka kita pun tidak boleh terlalu berbangga-bangga dan terlalu gembira. Kenapa? Karena hal itu memang sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara psikospiritual, kondisi bersedih hati al-ya'su maupun terlalu gembira al-farhu bisa berdampak buruk pada diri kita. Terlalu bersedih hati bisa mengakibatkan sakit, stres dan depresi. Terlalu gembira, terlalu bangga pun demikian, di samping berakibat tidak sehat secara mental juga bisa berakibat buruk pada perilaku, menjadi sombong hingga lupa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
akhirnya justru berakhir kufur, fatal bagi keimanan dan ketakwaan kita. Na'udzubillahi min dalik. Oleh sebab itu Allah tidak menyukai dua kondisi itu. Allah pun telah mengingatkan kita bahwa kita harus meyakini dan menjalani semua proses ini dengan keyakinan pada takdir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam rangka melatih diri berprasangka baik kepada Allah dan ridho terhadap keputusan Allah dalam Pilkada Kabupaten Bondowoso yang akan digelar tahun ini, Allah juga mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya adalah, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kita boleh saja senang dengan takdir jika memang pilihan kita yang menang dan pilihan orang lain kalah. Tapi ingat, itu belum tentu sepenuhnya baik bagi kita semuanya. Sebaliknya, kita boleh saja tidak suka karena pilihan kita kalah dan pilihan orang lain yang menang. Tapi ingat, itu juga belum tentu buruk untuk negeri ini. Allah sedang mengajari kita semua perlu kontrol bersama. Jangan gegabah terlalu gembira, juga jangan terlalu kecewa. Fokuslah pada kebaikan untuk semua setelah pilkada ini. Kita harus belajar bagaimana kekalahan itu menjadi kebaikan untuk negeri ini. Karena itu kontrollah kinerja pemimpin yang terpilih. Begitu pula kita juga harus belajar bagaimana kemenangan pilihan kita itu menjadi kebaikan untuk semua orang. Karena itu adillah dalam memimpin dan jagalah amanah Allah. Rakyat Bondowoso ini semua itu hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik menurut kita saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, terkait takwa dalam menerima hasil pilkada serentak ini, satu hal yang kita harus pegang, yaitu ridho pada hasil yang telah Allah tetapkan melalui proses pilkada yang panjang ini dengan segenap dinamikanya. Dulu saat menyiapkan pilkada kita diwajibkan untuk ikhlas. Kerja yang ikhlas akan mudah menghasilkan keridhaan atas hasil kinerja. Itulah salah satu substansi dari ayat-ayat yang telah kita pelajari tadi. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panduan praktis supaya kita ridho, termasuk ridho menerima hasil pilkada Bondowoso tahun ini. Insya Allah beliau mengingatkan dalam hadis yang artinya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka mari kita bersama-sama kita menjaga, kita pastikan bahwa Allah tetap dalam hati kita. Jangan sampai kita tidak menyadari kehadiran Allah dalam hati kita. Jangan sampai kita lupa akan takdir Allah. Selanjutnya, setelah pilkada ini, tugas kita adalah memohon kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah supaya kebaikan senantiasa menyertai kabupaten kita. Entah kita suka atau tidak suka terhadap pilkada ini. Hari ini tinta pilkada sudah dipersiapkan. Kertas suara sudah mau dicoblos. Sekalipun kita sedunia ini hendak mengubah hasilnya, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan ada hasilnya. Manfaat maupun bahaya yang timbul setelah ini, kita perlu dikaitkan dengan pilkada. Melainkan keduanya bergantung kepada sikap kita setelah pilkada ini. Jika kita ridho dan mengupayakan yang terbaik, insya Allah akan mendapatkan ma'unah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sidang solat Jumat yang berbahagia, di akhir dari khutbah ini mari kita muhasabah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi raha yafrifka fi syiddah, wa'lam annama akhtauka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam annal jamaah annan nasra ma'as sabr, wa annal faraha ma'al karab, wa anna ma'al usri yusra. Yang artinya adalah, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Allah dalam keadaan engkau lapang, niscaya Dia akan mengingatmu dalam keadaan engkau sulit. Dan ketahuilah bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan luput darimu, niscaya tidak akan pernah menimpamu. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan menimpamu, maka tidak akan luput darimu. Ketahuilah wahai para jamaah, bahwa pertolongan itu bersama kesabaran dan kelapangan, dan bersama kesulitan itu bersama kesulitan, dan itu adalah kemudahan. Hadis Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah ini kita masih harus fokus untuk bersabar 5 tahun untuk meraih kemenangan sejati, mendapatkan pertolongan Allah. Kebahagiaan kita masih akan tetap berlanjut diuji dengan kesedihan, serta kesulitan-kesulitan akan tetap ada aja. Karena itulah mari keniscayaan yang membersamai kemudahan. Jadi jangan terlalu gembira atau kecewa dengan pilkada ini. Semoga kita semua dan kabupaten yang kita cintai ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih ridhonya yang selalu disertai dengan memuji Allah dalam menerima hasil pilkada bulan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli